Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih kayaknya, masih banyak anak-anak remaja, harus semangat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Subuh ini identik dengan semangat. Subuh ini identik dengan siap mengarungi kehidupan selama 8 jam ke depan, bahkan lebih. Sebab itulah kalau pagi hari kita sudah dalam kondisi yang loyo, maka sudah dipastikan langkah berikutnya kita akan loyo pula, ya. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, minimal dengan mengucapkan Alhamdulillah, Allah curahkan nikmat yang sudah Allah curahkan kepada kita menjadi nikmat yang mampu kita nikmati dengan maksimal, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, Allah tambah tuh nikmatnya. Siapa yang ingkar, Allah cabut nikmat, kemudian diberikan hidupnya azab, ya, dengan kegelisahan, dengan kekecewaan, dengan stres, dengan depresi, dengan takut, dengan sedih, ya. Nah, sebab itulah harus bersyukur kepada Allah. Dan orang yang paling baik terima kasihnya adalah orang yang paling baik syukurnya adalah orang yang paling banyak berterima kasih kepada yang memberikan perantara datangnya kebaikan. Dan orang yang paling baik di atas muka bumi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasihnya dengan kita bersolawat kepadanya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini tersampaikan dari kita untuk junjungan kita semua, untuk manusia pilihan Allah, kekasih Allah yang telah mengajarkan umat manusia minad dulumati ilan nur. Dan mudah-mudahan Rasulullah Muhammad SAW dapat kelak kita jumpai, kita berada di dalam barisannya, kita yang dicintai karena kita pun mencintai, kita yang dirindukan karena pun kita merindukan. Wujud kecintaan dan kerinduannya dengan kita menjalankan ajaran-ajaran yang sampai kepada kita melalui para pewarisnya, yaitu para ulama. Dan mudah-mudahan para ulama pun Allah jaga kesehatannya yang masih hidup, Allah terima amal ibadahnya yang sudah wafat, Allah jadikan alam kuburnya yang sudah wafat raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang di luar boleh masuk enggak? Nah, enggak kedengeran kalau di luar. Boleh masuk? Masuk kayak. Yang di luar boleh masuk? Kedengeran enggak? Nah, kedengeran ya. Oh. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Murtada. Ada Ustaz Zulkarnain, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah berikan umur yang panjang. Bukan saja sehat tapi afiah. Karena ada orang yang diberikan kesehatan tapi justru bukan afiah tapi sayyi'ah, dipakai untuk keburukan. Ya, ada orang yang sehat, tadi saya lewat mau jalan ke sini, anak-anak muda tawuran di situ, di seberang. Bawa samurai, Pak. Saya agak ketar-ketir juga karena cukup banyak tadi. Jadi saya ke sini tadi agak, mereka anak-anak muda. Ya, alhamdulillah ini anak-anak di sini digiring untuk ikut sholat subuh berjamaah. Insyaallah ini menjadi istiqomah. Karena kalau tidak dibiasakan, itu mereka tidak biasa. Sama halnya dulu ketika masih kecil kita dipaksa untuk makan, Pak. Maka sudah dewasa, maka kalau nggak makan kita akan marah-marah, nyari. Sebab itulah mudah-mudahan dengan kebiasaan
anak-anak melakukan sholat subuh berjamaah, kelak itu menjadi biasa. Dan juga kita hormati di sini ada para guru, para asatid, para hujaj, para tokoh, para pini sepuh. Hadir di sini ada Yai Haji Muallim Yunus. Mudah-mudahan Allah sehatkan, berikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kitab yang ditulis oleh Hujatul Islam, namanya Imam Al-Ghazali. Nama kitabnya adalah Kimyatus Sa'adah. Kelihatan ya? Kimyatus Sa'adah. Kimyatus Sa'adah itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya adalah kimia kebahagiaan. Ya. Kimia kebahagiaan. Yang disebut dengan kimia, kalau mendengar kalimat kimia apa tuh yang terbersit? Obat ya. Kalau kimia itu biasanya obat. Tapi sebetulnya kimia itu bukan obat. Kimia adalah sesuatu yang memang terkait dengan sebuah materi. Materi yang biasa dipergunakan kalau bahasa-bahasa ilmu kedokteran, ya, sesuatu yang bisa mengantarkan kita, ya, itu bisa sehat, bisa juga sakit. Nah, ternyata jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tubuh kita ini ada kimia sebetulnya. Bahasa lainnya namanya chemical. Ya. Ada yang disebut dengan chemical happiness, kimyatus sa'adah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya ini bapak atau ibu dikasih duit 500.000, seneng gak? Hari ini, saat ini saya kasih uang 500.000, seneng gak? Senang. Tapi tiba-tiba kita nerima uang 500.000, yang lain dikasih 5 juta. Masih seneng gak kira-kira? Hah? Oh, biasanya langsung hilang pas senengnya, Pak. Masa saya dikasih 500.000, yang lain 5 juta? Hilang gak tuh? Hilang. Apa maknanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nah, itulah pentingnya bagaimana mengelola kebahagiaan yang sebetulnya sudah datang menghampiri kita, dan kemudian kebahagiaan ini mampu kita rasakan, tidak hilang. Ya kan? Tadi bahagia dapat 500.000 kan? Begitu yang temennya yang ada di samping kita dapat 5 juta, bahagianya hilang tuh kita. Kenapa? Padahal duitnya gak diambil lagi itu yang 500.000 itu. Kenapa hilang, Bu? Hah? Misalnya suami ibu punya istri 2. Ibu dikasih duit 500.000, girang banget ya kan? Betul gak, Bu? Istri yang kedua dikasih 5 juta. Kira-kira masih bisa senyum gak tuh sama suaminya? Bu? Enggak tuh, langsung hilang seketika, langsung dibuang bahkan itu duit. Iya kan? Atau misalnya bapak selaku anak dikasih tuh sama bapaknya 500.000, girang gak tuh? Girang. Anak yang lain dikasih 5 juta, girangnya hilang gak? Hilang. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita, karena disebabkan kita banyak ngelihat orang lain. Banyak ngelihat orang lain. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Kimyatus Sa'adah ini, ya, ada yang namanya kebahagiaan itu beberapa ragam. Ya, beberapa ragam. Ya, yang namanya kebahagiaan kalau dalam bahasa Inggris namanya apa? Kebahagiaan kalau dalam bahasa Inggris apa? Bahagia. Happy.
Ya, happy. Happy itu bahasa Inggris itu. Yang sekarang sudah diambil jadi bahasa Indonesia. Happy. Oh, saya ini happy banget nih. Sholat di Al-Murtado. Kenapa? Ngaji aja dapat makanan, ya kan? Dapat minuman, ya kan? Happy pokoknya. Udah tempat parkirnya luas, ya kan? Kemudian masjidnya luas, ya. Kemudian ngaji ada layarnya seperti layaknya 21, nah, ya kan? Full AC, sound systemnya bagus, oh, happy pokoknya lah. Tinggal duduk manis saja. Oh, gitu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengejar kebahagiaan ini. Di dalam kitab Kimyatus Sa'adah itu beberapa ragam, beberapa macam. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan bulan yang lalu kita membahas tentang success start from feeling. Sukses itu berawal dari perasaan, dan bahagia itu alat yang dipergunakan pakai apa? Alat yang dipergunakan untuk kebahagiaan itu apa? Rasa. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau perasaan kita kecewa, Pak, bahagia gak itu? Enggak. Maka gimana caranya supaya kita bahagia? Harus kita kelola itu perasaan. Dan alat untuk merasa pakai apa? Pakai pikiran apa hati? Pakai hati, Pak. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya orang ini kecewa terus, makanya lihat, setan ini yang dimasuki adalah hati, Pak, pada diri manusia. Supaya kecewa, marah sama Allah, gak bersyukur kepada Allah, maka kemudian tuh hati yang dikuasai, diacak-acak oleh setan laknatullah. Kecewa, Pak. Tadi udah dapat uang 500.000, dia bahagia sesaat. Ya, nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan kebahagiaan dalam pendekatan kitab Kimyatus Sa'adah karya Hujatul Islam, yaitu Syekh Imam Al-Ghazali. Dia bilang bahwa ada orang mengejar yang namanya kebahagiaan pada umumnya. Yang pertama adalah bersifat fisik. Ya, bersifat fisik. Punya wajah tampan, seneng gak? Kayak Ustadz Ali gitu kan. Seneng gak? Seneng, ya kan? Dan itu kalau orang tampan, Pak, sering ngacak gak tuh? Oh iya, rambut kusut dikit nyisir, kemana-mana bawa sisir dia. Ya kan? Wajah cantik, demen gak, Bu? Demen. Kemana-mana kaca spion dimasukin tas. Ya, ngacak lagi, ya kan? Cemong dikit, tacap. Nah, kalau istilah orang yang ini seneng make upan, ya kan? Make upnya 7 lapis. Supaya apa? Cetar membahana. Oh, ya kan? Itu Syahrini namanya, kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang karena secara fisik dia tubuhnya dia jaga, makan dia jaga. Enggak berani dia pagi-pagi makan karbohidrat kayak begini, enggak berani dia. Dia jaga. Wow, makannya betul diatur. Dia bawa bekal kemana-mana. Supaya apa? Kelihatan langsing badan. Ada lagi orang supaya dia badannya bagus, makan itu cuma hanya dijilat doang. Setelah itu dikorek lagi tuh tenggorokannya supaya keluar lagi. Tersiksa nggak tuh hidup tuh? Tersiksa. Orang lain makan dia enggak. Ya kan? Banyak pantangan pokoknya dah. Kenapa? Dia bahagia kalau ada orang muji gitu, dia tersiksa. Bu, badannya gemuk amat, Bu. Langsung tersiksa itu. Kenapa? Karena fisik yang menjadikan sebagai sarana kebahagiaan. Fisik ada nggak yang abadi? Apapun coba. Punya mobil
limited edition. Mobil itu satu-satunya di dunia. Senang gak kita punya mobil? Senang Pak. Kalau nggak senang bohong itu. Mau ada ustadz, kiai aja pakai Lamborghini, senang dia kan, dipamerkan ya kan. Woi kan, pakai moge, ya kan. Oh, harganya 1 M, senang dia. Begitu ada mobil yang lain lebih bagus lagi, senangnya hilang nggak? Hilang. Fisik tuh begitu. Kenapa? Karena yang namanya fisik nggak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa bertahan lama. Kata Allah di dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat apa tuh? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat apa itu? Surat Ar-Rahman. Ya, tidak ada yang abadi di atas muka bumi ini. Semuanya itu fana. Yang kekal abadi itu hanya zat Allah yang Maha Tunggal. Nggak ada. Tapi banyak gak orang yang kemudian mempertahankan fisik? Banyak gak? Banyak. Termasuk Indonesia, Pak. Bangunlah badannya. Harusnya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang benar tuh begitu. Itulah Indonesia Raya. Oh, ya kan? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ah, gitu kan? Itu lagu apa itu? Lagu apa itu? Indonesia Raya. Itu aja udah sering diingatkan, Pak. Bangun jiwa, bangun badan. Kenyataan sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang apa yang dibangun? Wow, infrastruktur, Pak. Jalan tol, ya kan? Wow, bangunan tinggi, ya kan? Sama masjid, ya. Termasuk di Mekah itu, Pak, Masjidil Haram gak pernah berhenti-berhenti itu, Pak, dibangun. Tapi yang namanya haji dari tahun ke tahun, Pak, kredit terus, Pak. Infrastrukturnya gak ada yang bagus. Kenapa? Mentalnya, Pak, gak dibangun. Makanya kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk apa? Untuk apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk apa? Innama bu'istu liutammima ma sholihal akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu ad-din. Din itu apa? Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka orang Islam itu berakhlak. Kalau nggak berakhlak bukan orang Islam. Gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ya, itu kaitan dengan yang namanya bahagia itu. Ada orang kebanyakan yang dikejar adalah fisik, bangga. Makanya lihat pakai mobil orang bisa petantang petenteng kalau mobilnya bagus. Jangankan mobil, baju aja. Merasa kita paling berwibawa. Ya kan? Kalau baju kita ala kadarnya, kita nggak berani duduk di saf yang paling depan. Ada orang minder. Kenapa? Fisik. Padahal fisik itu nggak ada yang abadi. Tapi boleh nggak kita menggunakannya? Boleh, selama sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan pemanfaatannya, ya kan? Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Qimyatus Sa'adah, orang yang mengejar kebahagiaan secara fisik itu tidak lupanya seperti binatang. Binatang itu yang nggak punya akal dan pikiran. Kita ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diminta untuk berpikir, ya. Kata Allah,
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum, ya. Oh, Allah ini kasih yang namanya ayat-ayat Allah, ya. Allah kasih itu. Kasih itu ayat-ayat Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat-ayat Allah itu bertebaran di mana-mana. Bertebaran di mana-mana. Salah satunya ketika tadi surat Ar-Rum ayat 21 itu tentang nikah, kan? Ayat Allah. Supaya apa? Kita bahagia. Makanya lihat sakinah. Sakinah itu tentram, Pak. Tapi ada orang, Pak, secara fisik yang dilihat apa? Oh, cakep istrinya. Ya. Kalau nggak cakep, kira-kira stres nggak? Stres, Pak. Ya. Walaupun yang namanya cakep ini, cantik, tampan itu relatif. Masing-masing punya standarisasinya. Masing-masing punya penilaiannya. Gak bisa dipukul rata. Menurut kita cakep, menurut orang lain belum tentu. Itu kan pilihan kita, gak bisa dipaksakan, ya. Kembali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini memang kalau dalam belajar ilmu biologi, ya, kita ini termasuk binatang, Pak. Cuman dalam ilmu mantik disebut dengan al-hayawanun natik. Apa itu? Hewan atau binatang yang punya akal pikiran. Maka lihat, manusia yang akal pikirannya nggak dipakai, Pak, orang gila namanya. Kayak binatang nggak perilakunya? Kayak binatang, Pak. Orang yang nggak dipakai akal pikirannya. Dia makan, yang penting makan, nggak peduli itu di tong sampah. Ya, kalau kita kan yang akal pikirannya masih waras, makan, baca doa, ya. Itu kalau orang beragama. Kalau yang nggak beragama, sebelum makan cuci tangan. Ya, walaupun agama mengajarkan juga. Kalau dia kan bukan karena ibadah, tapi karena agar fisik bisa bertahan. Tapi kalau beragama, Pak, beda lagi. Bukan hanya sekedar dia bisa bertahan, tapi ada nilai hadapan Allah, yaitu nilai ibadah. Maka makannya pun dia cuci tangan, pakai tangan kanan. Kemudian dia baca doa. Setelah selesai makan pun dia bukan hanya cuci tangan, tapi mengucapkan doa juga kepada Allah sebagai rasa kesyukuran kepada Allah. Kalau orang yang tidak beragama kan enggak cuci tangan, ya kan? Itu. Kita aja cuci tangan diajarkan sampai sekarang kan. Makanan enggak ada, cuci tangan juga. Siapa yang ngajarkan? Ilmu medis kan? Supaya cuci tangan setiap saat walaupun makanannya nggak ada. Covid itu 2 tahun diajarin tuh, dan sekarang sudah jadi kebiasaan tuh kita cuci tangan tuh. Betul nggak? Cuci tangan itu, nggak ada makanan pun cuci tangan. Kalau dulu kan cuci tangan kalau ada makanan, ya. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehebat kayak apapun kita mempertahankan fisik, fisik itu panah, Pak. Dan secara fisik, secara yang lebih luas, itu namanya dunia, Pak. Disebutnya dunia. Apapun bentuknya dunia. Yang kita injak itu namanya ardun, ya, bumi. Ya. Bumi udah penuh, orang pindah ke alam lain namanya Mars. Karena itu jauh lebih, katanya bisa dihuni. Sudah ada yang melakukan penelitian. Ya, Elon Musk itu orang kaya yang memproduksi Tesla, ya, mobil elektronik, mobil listrik. Itu sudah melakukan riset. Bahkan itu ada orang ngantri, tamasyanya bukan lagi keliling dunia, Pak, tapi ke Mars. Itu sudah ngantri orang bayar. Coba jalan-jalan ke Mars. Kalau kita boro-boro ke Mars, Pak, kota wisata aja kita belum pernah tahu. Kota wisata ada di mana tuh? Cibubur, Pak.
Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, physical happiness itu bersifat seperti layaknya binatang. Ada yang kedua apa? Intellectual happiness. Apa itu intellectual happiness? Bahagia kalau kita ini nambah ilmu. Nambah ilmu seneng nggak? Seneng Pak, ilmunya nambah. Tapi ada orang Pak, nambah ilmu, tapi ilmunya bukan untuk dimanfaatkan dalam kebaikan Pak. Untuk apa? Untuk memperkaya diri. Maka tidak heran ada orang Pak, bukan ada orang, kebanyakan kalau anak-anak sekolah tujuannya untuk apa kira-kira? Tolong jawab. Anak kita sekolah kan untuk apa tujuannya? Ini jujur, jawab awalnya. Biasanya anak di sekolah kan untuk apa? Hah? Hah? Cari ilmu, setelah ilmu dapat apa? Yang dikatakan sama anak kita? Pinter, setelah pinter untuk apa? Cari duit tuh. Cari duit. Saya kemarin waktu subuh gabungan Pak, DMI, Dewan Masjid Jakarta Selatan, MUI, Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan, itu ada seorang pengusaha SD aja nggak lulus Pak. Tapi dia orang kaya. Dia ngedeketin saya, Ustaz, kalau pakai jas, dia bilang ukurannya apa? Saya bilang ngapain Bang? Enggak, saya mau buatkan jas untuk Ustaz. Saya bilang nggak usah. Nggak usah saya. Enggak, saya seneng aja Mas, gitu. Terus temennya, oh ini Ustadz, dia ini emang dermawan orangnya. Subuh gabungannya yang biayain dia. Dia cerita itu. Saya dulu office boy, dia bilang, tukang ngepel. Dan sekarang saya punya harta dari Allah. Terus dia bilang, boleh nggak saya minta alamat bapak? Saya bilang boleh. Saya kan nggak punya nomor handphone bapak. Saya bilang nanti kirim. Saya nggak ngerti pakai handphone Pak, saya nggak pernah pakai handphone. Yo. Tapi itu kaya dia. Saya kan suka ngisi subuh gabungan se-Jakarta Selatan, Depok, ya, termasuk Lenteng Agung, ya, itu gabungan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini kan seringkali anak-anak dicekoki, Pak, didoktrin, anak itu belajar. Supaya pinter, ranking 1. Untuk apa? Kelak dia dapat kuliah atau misalnya SMP, SMA favorit, kemudian kuliah, ranking, setelah itu apa? Cepat dapat kerjaan. Betul gak? Itu Pak, doktrinnya seperti itu. Bukan dia nggak nyari ilmu, dapat ilmu untuk jadi orang benar Pak. Karena doktrinnya dari orang tua seperti itu Pak, anak tuh stres Pak udah. Jadi bagaimana caranya dia belajar? Dia tidak bisa nikmatin. Karena apa? Ilmu yang dia pelajari bagaimana dia bisa kelak menghasilkan, termasuk ilmu agama Pak. Maka bahkan sekarang itu sudah mulai terjadi pergeseran kepada anak-anak. Kalau dulu ditanyain tentang cita-cita jadi dokter, polisi, tentara, ya kan, pengusaha. Sekarang juga ada Pak, cita-cita apa? Jadi ustadz. Kenapa? Mobilnya bagus, motornya besar, mahal, bajunya bagus-bagus. Kenapa? Yang dilihat apanya? Fisik Pak. Oh kan jadi ustadz kan sekali ceramah dia hitung tuh Pak. Astagfirullahaladzim. Materi gak tuh? Materi. Hancur gak tuh agama kayak begitu? Hancur. Bukan gak boleh kaitan dengan materi Pak. Bukan gak boleh. Tapi kalau hanya sekedar materi terus menerus Pak, itu akan ditinggalkan Pak. Harusnya Pak, dunia ini majro'atul akhirah, dijadikan sebagai sarana untuk menuju negeri akhirat. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama Pak. Bukan itu.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang berlomba-lomba Pak untuk menjadi penceramah. Saya ini karena dekat dengan orang-orang TV, ada Pak beberapa ustadz yang nanyain ke saya, "Ustadz, kan dekat itu sama produser, dekat sama ini, bisa nggak saya dikenalkan?" "Untuk apa?" saya bilang. "Ya, saya bisa ngisi di TV lah." "Untuk apa?" "Supaya terkenal." Saya pernah punya pengalaman Pak, dulu dikontrak oleh salah satu TV Pak. Sebenarnya bukan satu Pak, ada beberapa TV Pak. Baru sebulan saya ngisi di TV, itu undangan ceramah Pak, Masya Allah, sampai saya drop Pak, dirawat. Akhirnya sejak itu saya nggak mau lagi Pak. Saya ngajar kalau hari Ahad itu Pak, itu kan banyak permintaan yang jauh-jauh itu. Saya tolak karena memang sudah punya rutinitas Pak. Minggu pertama saya di sini, minggu kedua saya di dekat pom bensin itu Ar-Rahman, minggu ketiga saya ada di masjid ini Nurul Rahman, minggu ketiga di Ar-Rahman, minggu keempat saya di Nurul Ihsan. Sabtu pertama memang sengaja saya kosongkan untuk keluarga lah. Sabtu kedua saya di Masjid An-Nur, Sabtu ketiga saya di Nurul Ikhlas, ya ini saya ada jamaahnya tuh Pak Haji Dodi. Sabtu keempat saya di Masjid Al-Awabin. Kalau ada 5 Sabtu 5 Ahad, maka kemudian saya ngisi di subuh gabungan. Kayak kemarin itu kan karena ada 5, Sabtunya ada 5, Ahadnya ada 5, maka kemudian Ahad saya isi di tempat lain, Sabtu saya isi di tempat lain. Tapi kalau rutin saya tetap jaga, walaupun mohon maaf bukan kaitan dengan masalah saya mau dibayar berapa. Minggu ini pun sebetulnya Masjid Pondok Indah itu minta. Saya bilang enggak bisa, saya ini yang ngisi di Al-Murtadho. Ya kan? Saya mohon maaf bukannya sombong, saya bilang bukan. Saya bilang karena saya ini punya jadwal di sini. Kecuali Al-Murtadhonya libur. Iya kan? Punya jadwal saya bilang di sini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau hanya sekedar intelektual yang diidentikan dengan keilmuan, maka orang yang mengejar intelektual happiness biasanya Pak, dalam perilaku keseharian dia bilang begini Pak, kalimat yang keluar itu, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Untuk apa? Cuan Pak, dapat duit, pulus. Maka dia persulit tuh orang Pak. Iya kan? Saya ngurus sertifikat tanah Pak 2 tahun Pak, padahal berkas lengkap semua Pak. Dia sih nggak ngomong Pak, cuman kebiasaan yang kan biasa ngasih, saya enggak. Dia udah digaji oleh negara, udah digaji oleh pemerintah untuk ngurusin yang namanya sertifikat. Ya, kayak polisi, memang dia sudah digaji oleh negara untuk ngurusin lalu lintas, memang kerjanya itu, nggak ada yang lain. Tiba-tiba dia cari tambahan, ya karena memang dianya aja bikin ulah. Iya kan? Orang itu yang namanya definisi kaya dengan miskin apa? Yang disebut dengan miskin dong. Apa yang diperlukan ya tidak terpenuhi, bahkan kurang Pak. Itu namanya miskin. Walaupun dia punya uang Pak 1 miliar Pak, tapi kebutuhannya 2 miliar, miskin nggak? Miskin. Itu seperti yang namanya kepala Basarnas Pak. Nah ini apa? Korupsi padahal gajinya udah gede pun. Menteri yang sudah gajinya besar pun Pak korupsi Pak. Kenapa? Cari sampingan Pak. Kenapa? Masih kurang. Makanya lihat orang Pak, kalau dalam hidupnya kurang terus Pak, termasuk dalam perilaku Pak, disebutnya kurang ajar Pak. Kurang ajar lu dasar. Ya, kurang ajar. Orang kurang ajar itu seperti apa? Songong Pak. Berarti kurang diajarin tuh anak. Anak kecil Pak, kalau lewat main lewat-lewat aja, kagak permisi, nggak apa.
Ya kan? Kalau yang masih bocah ya belum ngerti apa-apa. Tapi dia udah ngerti, udah balik gitu kan. Ya sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukan dilarang untuk menambah ilmu, bukan. Bahkan surat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq. Itu kaitan dengan bagaimana sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, menyebarkan ajaran syariat dari Allah, itu dibuat dulu surat cerdas Rasulullah secara intelektual. Walaupun Rasulullah itu oleh Allah sengaja dibikin buta huruf, nggak bisa menulis dan membaca. Tapi bukan bodoh, intelektualitasnya di atas rata-rata. Dan itu membuktikan sejarah ketika Rasulullah SAW bahwa ini manusia yang tidak belajar dan membaca, tidak belajar menulis dan membaca. Rasulullah ketika diminta oleh malaikat Jibril untuk membaca, apa yang dikatakan Rasulullah? Ma'ana biqari, iqra Muhammad, ma'ana biqari. Dia tangkapnya, beliau menangkapnya adalah saya suruh membaca. Tapi lama-lama Rasulullah paham, Pak. Rasulullah diminta untuk mengikuti malaikat Jibril. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka starting, Pak, awal orang belajar itu, Pak, harus sering baca. Baca situasi, baca kondisi, ya. Makanya sebelum masuk SD, Pak, harus dikuasai namanya calistung. Apa itu? Apa itu? Baca, tulis, hitung. Kalau itu yang mendasar nggak dikuasai, alamat ketinggalan. Kalau di pesantren, Pak, calistungnya itu bukan calistung seperti yang kita tahu A, B, C, D, bukan. Tapi alif, ba, ta, sa, jim, bukan hanya itu, Pak. Tapi bagaimana dia tahu fiil, ya, maf'ul, ya, nah gitu tahu isim. Itu kalau di pesantren supaya apa? Bisa baca, tulis kitab. Itu kalau di pesantren. Kalau kemudian dasar itu tidak dikuasai, alamat dia nggak bisa ngikutin aja udah. Gitu. Itu intelektualitas. Rasulullah sengaja, Pak, oleh Allah ditutup sisi itu supaya apa? Supaya Rasulullah terjaga menerima firman dari Allah. Supaya Rasulullah terjaga bahwa ini Rasulullah yang tahu ini dan itu, tapi nggak ada gurunya, yang kemudian sekarang dinodai oleh seorang yang mengaku dirinya adalah intelektualitas, yang kemudian punya pesantren, yang sekarang ditangkap. Namanya siapa? Namanya siapa? Panji Gumilang. Yang kemudian dia mengeluarkan kalimat bahwa Al-Quran itu kalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar gak tuh? Kurang ajar, Pak. Itu sudah merendahkan Islam, Pak. Padahal dia hidup di situ tuh. Iya kan? Dia buat aturan sendiri, Pak. Sholat dicampur perempuan dengan laki-laki, kemudian dijaga jarak. Imamnya kadang perempuan, kadang laki. Iya kan? Santrinya, Pak, ya udah jadi ngaco semua. Memang sudah didoktrin begitu. Iya kan? Dan ini perlu saya sampaikan supaya kita ini tidak sesat, Pak. Maka orang, Pak, nambah ilmu harus lihat-lihat. Ilmunya itu mengarahkan kita dekat kenal dengan Allah, mengarahkan dekat kenal dengan Rasulullah atau tidak. Kalau enggak, jangan. Maka kalau di pondok, Pak, ada tahapannya belajar, nggak boleh langsung loncat, Pak. Dalam keseharian pun sama, belajar pun, Pak, itu ada tahapannya. Di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Iman dulu yang harus kita kuatkan, baru ilmu.
Baru derajat yang Allah berikan itu derajat yang sesungguhnya yang Allah berikan. Tapi ada orang yang langsung belajar Pak, ilmu Pak. Memang dia dapat derajat, tapi derajatnya apa? Physical happiness. Dia dapat duit, ya kan? Dapat jabatan, dapat rumah, dapat mobil, gitu. Tapi itu tidak akan bisa kita nikmati selama-lamanya. Habibie, Pak tahu Habibie? Habibie siapa? Presiden Republik Indonesia yang ke-3, ya. Itu Pak waktu meninggal mobilnya banyak banget Pak di bunker itu. Apakah dibawa mati? Enggak. Dia dikenal orang yang sangat intelektualitas Pak. Tapi beliau itu dalam masa-masa akhir sebelum masa ajalnya tiba, dia bilang ada sebuah penyesalan. Bahkan yang paling sangat terkenal kalimatnya yang sangat fenomenal apa itu? From zero to zero. Dari nol kembali ke nol. Kalau saya boleh mengulang kehidupan, dia bilang saya akan belajar ilmu agama dulu, tidak langsung belajar ilmu teknologi. Gitu. Kenapa? Toh pada akhirnya saya perlu terhadap yang namanya ketenangan, dan ketenangan itu didapatkan dari agama Pak. Makanya lihat, seiring dengan waktu manusia ini Pak, pada saatnya tiba dia tidak lagi tertarik dengan dunia Pak. Mungkin waktu masih muda-muda begitu, usia 40 gitu ya. Tapi nanti usia di atas itu Pak, sudah tak lagi memikirkan tentang itu. Sebab itulah kalau yang sudah tua Pak, tapi masih memikirkan dunia saja Pak, entah Pak kapan lagi dia akan memikirkan tentang akhirat Pak. Bukan berarti kita nih boleh kita tinggalkan dunia, bukan begitu Pak. Walaupun sudah tua kan, kalau selama masih hidup kan masih perlu makan kan, betul gak? Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga ada yang namanya emotional happiness. Orang Pak bukan lagi ilmu sekarang, tapi tipikal yang ketiga ini adalah apa? Saya tuh senang kalau dihormati, dihargai, yang dikejar nama baik Pak. Nama baiknya apa? Oh dia keturunan ningrat, makanya dia kalau nikah pun, kamu keturunan siapa? Anak siapa? Kamu anak pejabat apa bukan? Ada Pak kalangan-kalangan tertentu Pak. Orang itu ketika ada anak kita yang deketin tuh ditanya itu sampai detail begitu. Memang saya perlu Pak, tapi saya alhamdulillah punya mertua dulu itu. Waktu saya kenal sama istri saya itu sekarang, memang kenal sama mertua saya dulu, bukan sama anaknya. Kenapa kenalnya? Kenalnya saya lagi ceramah, ngisi ceramah, diajaklah ke rumahnya. Sudah punya istri belum Ustaz? Alhamdulillah. Sudah? Belum? Ya, saya bilang, mau gak sama anak saya? Oh, saya bilang lihat dulu. Nah, ya kan? Laki-laki kan? Ya kan? Kalau cakep boleh. Nah, fisik juga kan? Awalnya begitu, fisik Pak. Tapi fisik itu sifatnya sementara Pak. Walaupun itu cakep, ganteng Pak, ada juga kemudian cerai Pak. Apalagi itu yang laki-laki ganteng senang sama yang ganteng yang lain Pak. Nah akhirnya apa? Dituntut cerai Pak. Kenapa? Karena laki-lakinya senang sama laki-laki lain. Kan sekarang lagi rame Pak, LGBT itu. Iya kan? Coba saya lihat, wah boleh, saya bilang ayo kita lihat dulu. Oh, begitu lihat, oh cakep juga. Saya bilang boleh lah. Oh, dan sekarang alhamdulillah jadi istri saya. Jadi pacarannya setelah nikah kalau saya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Pak dia mengejar yang namanya harga diri Pak. Untuk apa? Karena dianggap sebuah kebahagiaan. Tapi Pak, physical happiness, intellectual happiness, emotional happiness, itu semuanya hanya bersifat sementara. Kenapa?
Dan biasanya 3 macam kebahagiaan ini akan bahagia ketika kita mendapatkan. Tapi ada yang disebut dengan puncak dari segala puncak kebahagiaan, ketika seseorang bisa memberi, Pak. Itu adalah ketika tingkatan tertinggi. Apa itu? Imam Al-Ghazali menyebutnya spiritual happiness. Apa itu spiritual? Spiritual itu adalah tentang nilai, tentang makna, tentang esensi, Pak. Maka orang lihat ketika beragama tidak bermakna, ketika ibadah tidak bermakna karena dia tidak tahu isinya, maka tidak akan membawa dampak apa-apa. Ketika kita makan nggak tahu isi apa yang dimakan, Pak, akhirnya apa? Jadi penyakit. Tapi kalau kita tahu apa yang dimakan itu, tahu isinya, maka walaupun pahit kita akan telan, Pak. Kenapa? Karena membuat tubuh kita menjadi sehat. Sama halnya kebahagiaan, Pak. Banyak orang mengejar kebahagiaan yang bersifat semu. Wow, dia pamer sana, pamer sini, Pak. Wow, ibu-ibu pakai tasnya Hermes, tasnya Louis Vuitton, tasnya Gucci. Wow, yang harganya selangit, bahkan sampai ada puluhan miliar. Begitu dia pamer di medsos, Pak, suaminya dipanggil, dianya pun dipanggil. Ternyata tasnya palsu, maluin juga itu suaminya, Pak. Kalau asli dipecat suaminya. Kenapa? Karena dihitung tuh penghasilan suaminya. Dari mana. Akhirnya ketelusur, Pak, kena. Ya kan? KPK tuh begitu, Pak. Sekarang tuh gampang. Begitu dipamerkan, ada anak muda tiba-tiba kaya. Menteri Keuangan, Pak, negur. Udah bayar pajak belum? Yang belum lama ini ada orang pulang haji pakai emas 1 kilo, Pak. Ditahan nggak di bandara? Ditahan, Pak, suruh bayar pajak. Ya, suruh bayar pajak. Dia beli 840 juta, suruh bayar pajaknya 840 juta. Akhirnya nego 200 juta. Susah nggak tuh hidup? Itu baru di dunia, Pak. Makanya orang yang punya harta banyak, hisabnya lebih lama. Dan itu dibuktikan di dunia aja udah susah, apalagi di akhirat. Maka bersyukur kalau kita ala kadarnya, sederhana. Punya harta bukan berarti kita nggak boleh. Boleh. Seperti Nabi Sulaiman tuh kaya, raja, ganteng, luar biasa. Kerajaan yang lain tunduk, tapi masih tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kaya raya ingkar kepada Allah, Korun, Pak, dekat dengan penguasa. Makanya dia sahabatnya dengan Fir'aun, Pak, Korun itu. Ada jadi ustadznya mata duitan, siapa? Bal'an, Pak. Itu kiai, Pak, Syekh Bal'an itu. Dekat sama penguasa, Pak. Setiap ceramah, yang bayar penguasa. Jadi corongnya penguasa untuk menyesatkan umat. Itu di Al-Quran semuanya ada. Nah, sebab itulah kalau kita mengejar spiritual happiness, Pak, kita bahagia ketika kita ngasih. Dan lihat disimbolkan di dalam kehidupan kita. Yang senang ngasih siapa biasanya? Yang senang ngasih siapa? Ibu, ayah kepada anaknya. Maka kalau ada ibu, ayah minta sama anak, balas budi, itu bukan ayah ibu namanya. Sudah keluarga aja masih dikasih tuh. Minimal kasih nasihat, perhatian. Anaknya kadang-kadang kurang ajar. Kurang ajar. Ya karena mungkin dulunya kurang diajarin. Nggak ada adab, nggak ada etika, nggak ada akhlak. Ya kan? Dia udah pinter, merasa dirinya pinter. Itu anak yang memang kurang ajar begitu. Kenapa? Karena orang tuanya nggak berpendidikan. Malu rasanya kalau misalnya jalan sama ibunya. Malu rasanya kalau jalan sama bapaknya yang dianggap kampungan. Mungkin. Itu anak yang tidak berakhlak, anak yang tidak bermoral. Tapi kalau anak yang diajarkan tentang nilai-nilai, Pak,
Oh, dia nggak peduli mau orang tuanya kayak apa. Ini adalah orang tua saya yang darahnya ada di dalam tubuhnya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, spiritual happiness itu bahagia kalau dia ngasih. Maka lihat, orang tua itu Pak nggak nuntut apa-apa kalau yang benar itu. Yang penting kumpul, apalagi kalau lagi hari raya. Enak, pulang. Kalau kaitan kamu di negeri orang, di tempat orang, kamu hanya hidup susah, udah di rumah aja, kumpul udah makan. Orang tua kamu gitu ngomongnya. Iya kan? Dia nggak nuntut bahwa ini ngasih itu dan segala macam. Bahkan kadang-kadang kita sudah berkeluarga, pulang cuman bawa oleh-oleh ala kadarnya, pulang dari kampung jauh lebih banyak dia bawa. Dari kampung dibawain ini, bawain itu, beras 1 karung, ayam 4 ekor, dia bawa cuma. Pisang 1 tandan, dia bawa Pak. Padahal dia pulang cuma hanya kongguan Pak, 1 kotak, itu pun isinya rengginang. Coba. Tapi orang tua apa marah? Enggak Pak, dia senang aja Pak. Itu Pak. Makanya Allah ya, itu simbolisasi Allah ngasih rahim kepada wanita. Rahim itu adalah kasih sayang. Tempat bersemayamnya kasih sayang. Kalau nggak kasih sayang Pak, itu baru 1 bulan udah dimatiin tuh Pak, janin itu. Digugurkan. Kenapa? Malu. Kenapa? Wah, bikin susah. 9 bulan Pak dibawa kemana-mana itu sama ibu. Maka ibu sakit hati Pak kalau anaknya ada yang nyakitin Pak. Orang tua marah Pak kalau anaknya ada yang nyakitin. Allah pun sama Pak. Ini kita yang ciptain Allah. Tiba-tiba ada orang main menghina ciptaan Allah. Tiba-tiba ada orang yang nyakitin makhluk Allah Pak. Allah marah. Ya. Yeah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara itulah tentang kimyatus sa'adah. Nanti pada pertemuan berikutnya saya bahas tentang strategi bagaimana cara menggapainya ya. Ini Imam Al-Ghazali kitab Kimyatus Sa'adah ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Udah jam 6. Baik jemaah, ada yang bertanya dari bapak-bapak atau ibu? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Ya udah. Tapi apa yang saya sampaikan nyambung ya? Ketangkep gak? Mudah-mudahan Allah yang memang menancapkan ke dalam pikiran dan hati kita. Karena Allah jualah yang membuat kita menjadi paham, bukan karena saya. Saya hanya menyampaikan. Kata Allah kepada Rasulullah, "Fadzakir anta mudzakir lasna alaihi bimusaitir." Hai Muhammad, engkau tidak ada hak untuk merubah siapapun karena tugasmu hanya menyampaikan. Saya ini nabi bukan, ulama bukan, sahabat apalagi ya bukan. Saya kiai apalagi bukan, ya kan? Saya hanya seorang diri yang bernama Kana Sutrisna. Saya hanya menyampaikan perkara nanti yang membuat paham Allah yang memahamkan. Mudah-mudahan Allah menancapkan hati kita ya sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. Dan sebagai wujud rasa kecintaan kita, kita selalu ingin jumpa dengan Rasulullah SAW. Maka tanggal 28 saya mau ngajak jamaah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Mau nggak? Mau nggak? Saya tanggal 28 tuh berangkat ke Tanah Suci lagi, yaitu membawa jamaah umroh ya. Nah, sebab itulah kalau ada yang nanti minat mau tanggal 28 ya, bisa hubungi yang ada di brosur. Saya bagikan tuh brosurnya. Saya ngajak untuk berjumpa dengan Rasulullah. Nanti kajiannya di halaman Masjid Nabawi, kajiannya di halaman Masjid Al-Haram ya. Kemudian kita sholat berjamaah di sana, insya Allah menjadi sebuah sarana kebaikan datang menghampiri kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita, karena untuk bisa kita berziarah ke makam Rasulullah, sholat di makamnya Nabi Ibrahim, kita bisa bertawaf di Baitullah, kita sa'i di tempat mas'a, itu bukan karena kita, tapi karena Allah yang memampukan. Kalau Allah yang memampukan, tidak ada yang bisa menghalangi ya. Dan jangan pernah kita tolak dengan pikiran kita, duit dari mana? Jangan. Allah yang memampukan.
Saya ini juga pernah ceramah di musola, Pak. Itu orang saya ajak, mau nggak berangkat ke tanah suci? Mau. Tapi ada yang bilang, duit dari mana Ustadz? Untuk makan aja susah. Jangan, saya bilang, jangan ngomong begitu. Oh iya, mohon maaf Ustadz, saya spontanitas. 3 hari kemudian tuh orang yang tadi ngomong langsung telepon saya, Ustadz, masih ada seat gak? Saya bilang masih lah, tiap bulan saya jalan kok. Iya kan? Akhirnya alhamdulillah tanggal 28 ini beliau ini suami istri ikut ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah menancapkan ilmu ke dalam hati dan pikiran kita sehingga kita menjadi orang-orang yang baik di mata Allah, baik di mata Rasulullah, dan baik di mata manusia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijdid dunya wa 'adzabil akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan di hadapan Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.